Untuk selanjutnya saya mengajak kembali sesuai dengan harapan dari para subscriber Kang Mas Rifki Zulkarnain, di mana ada yang mengusulkan agar kami, Kang Mas Rifki Zulkarnain, mengirimkan kitab Minhajun Nasabin itu kepada para pejabat, kepada para tokoh-tokoh bangsa, para artis dan lain sebagainya. Kami sekarang memenuhi harapan para subscriber, para saudara-saudara umat Islam, bangsa Indonesia semuanya, untuk mengirimkan, tapi bukan kitab Minhajun Nasabin, karena itu berbahasa Arab dan bukan terjemah, walaupun isinya juga ada beberapa yang semestinya ada di dalam buku ini, yang ada dalam kitab Minhajun Nasabin saya masukkan juga. Tetapi buku ini dilengkapi dengan berbagai macam urgensi. Kenapa kita butuh untuk memberitahu kepada orang bahwa Balawi itu Habib-Habib bukan keturunan Nabi, bahwa Rizik Syihab bukan turun Nabi, bahwa Taufik Tegah bukan turun Nabi, bahwa Bahar Smith bukan turun Nabi, bahwa Lutfi bin Yahya bukan turun Nabi. Mengapa itu penting? Nah, di sini dibahas oleh dua penulis. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku semua, kaum muslimin, bangsa Indonesia yang memiliki kelebihan harta dan memiliki keinginan untuk bersama kami untuk memberikan kepada para tokoh bangsa, mari kita ikut dengan memberikan wakaf buku mengapa penting mengetahui bahwa Habib Balawi bukan turun Nabi, melalui rekening Kang Mas Rifki Zulkarnain di BSI dengan satu buku 100.000 ditambah ongkos kirim 15.000, jadi 115.000 satu buku. Dengan mengirimkan 115.000 ke rekening Kang Mas Rifki Zulkarnain, Anda telah mewakafkan satu buku yang akan kami kirimkan pada tokoh-tokoh bangsa. Semoga kita semua akan terhitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang peduli akan bangsa ini, akan negara ini, terutama akan umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berminat untuk berpartisipasi dalam program wakaf season 2 ini, silakan transfer ke rekening BSI 73093507995 atas nama Rifki Zulkarnain dengan harga satu buku 100.000 plus ongkir 15.000, jadi total 115.000. Dan kebijakan-kebijakan lainnya sebagaimana di program wakaf season 1, seperti jika namanya tidak mau diumumkan, bisa mengirimkan angka unik pada 3 nominal angka terakhir transfer teman-teman sekalian. Setelah kata pengantar, buku ini akan diisi oleh daftar isi. Mungkin kita bisa bacakan dulu daftar isinya ya, supaya para penonton bisa mengetahui apa saja sih judul-judul subnya di dalam buku tersebut. Pertama, bab 1, urgensi mengetahui klan Habib Balawi bukan turun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A. Klaim cucu Nabi digunakan untuk memeras kiai, pejabat, dan orang kaya. B. Klaim cucu Nabi digunakan untuk rasisme. C. Klaim cucu Nabi digunakan untuk menguasai wilayah. D. Klaim bahwa Indonesia milik Aulia Karim. E. Klaim makam-makam tua dan tokoh Nusantara sebagai bagian Balawi. F. Menciptakan tokoh baru dengan membangun makam Balawi. G. Membuat acara haul tokoh Balawi dengan nama kota-kota di Indonesia. H. Doktrin feodalisme kewajiban mencintai klan Balawi. I. Doktrin Balawi bahwa Habib bodoh lebih utama dari 70 kiai. J. Klaim Balawi sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. K. Klaim Balawi sebagai pendiri Nahdlatul Ulama. I. Klaim Balawi sebagai wali Songo adalah bermarga Balawi. Saya ulangi, klaim Balawi bahwa wali Songo adalah bermarga Balawi. M. Balawi membangun otoritas keagamaan di Indonesia. Itu bab 1. Bab kedua, ahli bait dan zuriat Nabi Muhammad SAW. Mengapa penting memverifikasi klaim sebagai turun Nabi? A. Siapa ahlu bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? B.
kewajiban mencintai ahlu bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Klaim duriat Nabi terkait dengan al-masail ad-diniyah, masalah-masalah agama. D. Imam Mahdi akan keluar dari keturunan Nabi Muhammad SAW. E. Ciri keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli. Bab ketiga, klaim Habib Alwi sebagai duriat Nabi Muhammad SAW tertolak secara kajian historis, genealogis, dan tes DNA. A. Siapa klan Habib Alwi? B. Klan Habib Alwi mengaku sebagai turun Nabi Muhammad SAW. C. Klaim Habib Alwi sebagai duriat Nabi Muhammad SAW tertolak secara kajian historis, genealogis, dan tes DNA. Bab kelima, Bab keempat, kitab-kitab para ahli nasab mulai abad ketiga sampai abad ke-13 Hijriah. Bukti historis genealogis tertolaknya nasab Habib Alwi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kitab Nasabul Quraisy. Dua, kitab Siri Silsilatil Alawiyah. Kitab Tahdibul Ansab, kitab Al-Majdi, kitab Al-Muntaqillah At-Talibiyah, kitab Abnaul Imam fi Misra wa Sam. Ini akan dikupas kepalsuan kitab ini. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab Al-Fakhri fi Ansab At-Talibiyyin, kitab Al-Asili fi Ansab At-Talibiyyin, kitab As-Tabatul Musad, kitab Umdatut Talib As-Sugra, Umdatut Talib fi Ansab Abi Talib, kitab An-Nafah Al-Ambariyah, kitab As-Sihahul Akhbar, kitab Bahrul Ansab atau disebut juga Al-Musyajjar Al-Kasyaf, kitab Tuhfatul Talib, kitab Tuhfatul Azhar, kitab Ar-Raudul Jali. Kitab Ar-Raudul Jali ini akan dibongkar kepalsuan dinisbatkannya kitab ini kepada Imam Murtada Az-Zawidi. Kemudian bab yang kelima, perlawanan Habib Alwi melawan kenyataan tertolak sebagai durian Nabi Muhammad SAW. A. Membuat dan mencetak kitab palsu. Ini cara mereka melawan untuk menolak kenyataan bahwa mereka bukan turun Nabi. Pertama dengan A. Membuat dan mencetak kitab palsu. B. Membuat manuskrip dan sanad hadis palsu. C. Klan Ba'alwi menuduh pembatal nasab tidak menggunakan metode ilmu nasab. D. Bantahan tokoh Habib Alwi terkait terbongkarnya nasab palsu mereka. E. Habaib Alwi meminta pertolongan ulama dunia untuk melawan ulama Indonesia. Kemudian ada di dalamnya juga, di dalam data risi tidak ada, yaitu bantahan-bantahan dari tokoh-tokoh FPI dan NUGL terhadap tesis penulis dan pembelaan mereka terhadap nasab Alwi. Dan kemudian akan dikupas kelemahan-kelemahan narasi mereka yang tidak mempunyai basis dalil yang kuat, hanya husnudon, hanya taklid, hanya karena pandangan-pandangan subjektivitas sebagai teman, sebagai guru atau murid dan lain sebagainya, tanpa mempunyai basis data dan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita akan melihat nanti para orang-orang FPI dan NUGL ini seperti ada Idrus Romli, ada Abdul Somad, ada Adi Hidayat, ada Gus Najih Maimun, kemudian ada di situ Ustadz Qurtubi, ada Ustadz Yahya Al-Bahja dan lain sebagainya. Hanya ada narasi-narasi menyerang dari pribadi, dari latar belakang, atau dari untuk para kibin itu dari kejiwaan. Bagaimana kalau kita tidak mengakui cucunya Nabi Muhammad? Bagaimana kalau nanti kita bertemu kepada atau dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Siti Fatimah? Yang kita tanya, bagaimana Anda membela orang yang bernasab palsu, yang bukan turunan Nabi, kemudian ngaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad? Bagaimana nanti Anda bertemu dengan Siti Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah Muhammad SAW? Sementara mereka melakukan, di antara mereka banyak yang berzina, minuman keras, sodomi, menipu, membunuh, tidak sholat,
sholatnya ngaku di Mekah, ngakunya wali tapi nggak pernah mandi. Bagaimana Anda? Masih punya malukah Anda untuk dapat bertemu dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, apalagi dengan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di dalam pendahuluan saya mengambil judul pendahuluan ini dengan klan Habib Alwi, sang pengaku duriah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ini saya untuk pendahuluan saya agak bikin serius tulisannya. Ini bukan tulisan populer. Ya, saya akan bikin serius supaya orang tahu bahwa memang dalam penulisan, terutama di RMI NU, di Nahdlatul Ulum Banten, itu standarnya standar populer gitu, yang mampu untuk dipahami oleh orang-orang dari setiap tingkatan. Tetapi dalam tulisan dalam pendahuluan ini kita standarnya standar akademik, jadi saya kira nggak perlu dibaca dengan serius karena mungkin nanti malah akan dapat bosen. Jadi pendahuluan itu saya harapkan dibaca oleh para profesor, para doktor, kemudian untuk secara detailnya saya tulis dengan cara penulisan populer yang mudah dipahami, seperti saya menulis untuk di RMI NU Banten tentang Habib Alwi, karena konsumennya adalah seluruh lapisan masyarakat, maka agar bisa dipahami baik oleh akademisi maupun oleh orang yang hanya bisa membaca saja juga nanti dia akan paham. Jadi tidak terlalu akademis ya. Nah, untuk bab 1, urgensi mengetahui klan Habib Alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW.